Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hukum sholat tarawih dengan cepat. Terkait penilaian ibadah, ada dua acuan yang digunakan. Pertama, penilaian tentang keabsahan ibadah. Menilai sah dan tidaknya ibadah bisa dilakukan manusia dengan melihat sebab-sebab lahiriah. Sebab-sebab lahiriah yang kami maksud adalah memenuhi syarat, rukun, wajib, dan tidak ada pembatal. Anda bisa menilai bahwa ibadah yang Anda kerjakan ini sah selama Anda bisa memastikan bahwa itu telah memenuhi syarat, rukun, dan wajibnya, dan Anda tidak melakukan pembatal di sana. Sebagaimana kita bisa menilai keabsahan amal pribadi kita juga bisa menilai keabsahan amal orang lain selama kita mengetahui sebab-sebab lahir sahnya amal yang dikerjakan orang itu. Kedua, menilai diterima dan tidaknya ibadah. Untuk yang kedua ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini rahasia Allah, makhluk tidak tahu. Karena itu, yang bisa kita lakukan adalah berharap dan berdoa agar Allah menerima amal kita. Nabi Ibrahim setelah membangun ulang Ka'bah bersama Ismail, beliau berdoa kepada Allah, yang artinya, "Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Terkait dua acuan penilaian ini, ada kaidah yang penting untuk kita catat. Semua amal yang tidak sah pasti tidak diterima. Tapi tidak sebaliknya, amal yang sah tidak bisa dipastikan diterima ataukah tidak. Nabi SAW menyebut amal yang batal dengan Allah tidak menerimanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Salat tidak tumakninah tidak sah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan salat 2 rakaat. Seusai salat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Beliau bersabda, yang artinya, ulangilah salatmu, karena salatmu batal. Orang ini pun mengulangi salat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Ini terjadi sampai 3 kali, hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi Ia mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah serta tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah serta tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dinilai Nabi SAW bukan diterima dan tidaknya salat orang ini, tapi yang dinilai Nabi SAW adalah keabsahan salat orang ini. Nabi SAW menyebut salat orang ini tidak sah karena ada rukun yang kurang, itulah rukun tumakninah. Sehingga di situ Nabi SAW menekankan berulang-ulang. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihat orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, "Tahukah kamu orang ini? Siapa yang meninggal dengan keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Al-Albani. Dan inilah cara sholat yang dipahami para sahabat. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai, ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini?" Orang ini menjawab, 40 tahun. Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Karena sholatnya batal." Lanjut Hudzaifah, "Jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad SAW. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan Al-Albani. Apa itu tumakninah dalam sholat?
Tumak ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumak ninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna. Tumak ninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. Tumak ninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumak ninah, maka sholatnya tidak sah. Karena tumak ninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumak ninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumak ninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dan sholat sendirian. Pencuri dalam sholat. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumak ninah, Nabi SAW menyebutnya sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Setelah ditanya maksudnya, beliau menjawab, merekalah orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Tarawih ekspres. Tarawih dengan kecepatan ekspres sangat tidak tumak ninah. Jika tumak ninah, tentu makmum bisa mengikuti gerakan imam. Yang terjadi, makmum kebut-kebutan mengejar imam. Di samping jelas ini sholat tarawih tidak bermutu, sekalipun mengaku bermutu, ini juga tidak memenuhi rukun tumak ninah. Demikian, Allahu a'lam.